Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya. Sekarang dari buku paket Matematika SMP kelas 7, halaman 86 sampai dengan 90 ya. Kita sudah sampai di bab 3, judul babnya adalah rasio. Ini adalah video kita bagian yang pertama ya. Maka seperti biasa di awal bab itu ada bagan materi. Jadi sebagai gambaran, nanti di bab 3 kita akan belajar tentang konsep rasio. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari skala. Lalu kita akhiri dengan mempelajari yang namanya laju perubahan satuan. Nah, ini adalah gambaran singkat kira-kira pokok bahasan apa saja yang akan kita pelajari di bab 3. Oke, baik, langsung saja kita awali dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep rasio. Jadi melalui eksplorasi kadar coklat dalam minuman susu coklat berikut. Susu coklat berarti nanti ada susu dicampur coklat kan gitu ya. Kita akan belajar konsep rasio sebagai perbandingan dua besaran, yaitu nanti volume susu ya dan volume coklat itu kita bandingkan. Sebenarnya kalau kita bicara rasio atau perbandingan gitu ya, kita tidak hanya bisa membandingkan dua besaran ya, kita boleh-boleh saja membandingkan lebih dari dua besaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk besaran sendiri, ini sekedar menyamakan persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Singkatnya, besaran itu adalah sesuatu yang ada nilainya, ya, sesuatu yang bisa diukur. Contoh paling gampang adalah 7 besaran pokok pada fisika, ya, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya, kan gitu, ya. Ketujuh besaran pokok tersebut itu pasti punya nilai, bisa diukur dan punya satuan. Nah, itu adalah contoh dari besaran. Oke, lanjut dulu ya, eksplorasi 3.1 pemahaman rasio. Kita akan menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan campuran susu coklat dengan komposisi coklat dan susu yang berbeda-beda. Tetapi di awal kita harus mampu membedakan pemahaman antara perbandingan, ini mestinya bukan dan ya, tapi atau. Nah, saya ulang, akan tetapi di awal kita perlu membedakan pemahaman perbandingan atau rasio dan pecahan. Ya, ini penting. Jadi harus clear. Karena seringkali kita menganggap sama antara perbandingan atau rasio itu dengan pecahan. Ya, apakah sama? Bisa sama, bisa tidak. Contoh, kalau kita membandingkan 3 besaran, tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Jadi yang namanya rasio itu kita bisa membandingkan lebih dari 2 besaran. Berarti kalau kita membandingkan 3 besaran, itu kan ya beda dengan pecahan. Ya kan, kalau pecahan kan sekian per sekian, gitu kan? Pembilang dibagi penyebut. Nah, kalau kita membandingkan 3 besaran, berarti tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Oke. Lalu apakah pecahan itu merupakan perbandingan atau rasio? Nah, untuk pecahan ya, karena kita membandingkan antara bagian terhadap keseluruhan, kita bisa menganggap bahwa yang namanya pecahan itu yang merupakan rasio atau perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yo, bagian terhadap keseluruhan gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bagaimana merepresentasikan? Merepresentasikan itu berarti menyatakan ya. Bagaimana menyatakan perbandingan dalam bentuk pecahan, persen, dan desimal? Ini tidak kita jawab dulu ya. Kita akan lanjutkan dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan singkat ya, berkaitan dengan gambar 3.5 ini, susu dan coklat ya. Ini ada 4 gelas susu, 4 gelas susu dan 6 gelas coklat ya. Oke, jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan pecahan dan perbandingan. Nah, ini baru benar ini ya. Pertanyaan A, berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Total ini ada 10 gelas, ya kan, 4 tambah 6 itu 10. Yang ditanya adalah berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman. Berarti kita bisa tuliskan di sini jawabannya adalah 4/10. Ya kan? Kok 4/10? 6/10 gitu ya. Karena ada 6 gelas coklat ya. Berarti kalau kita bandingkan terhadap keseluruhan gelas ya berarti 6/10. 6/10 kalau disederhanakan ya itu akan sama dengan 3/5.
Jadi kalau ditanya berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman, jawabannya adalah 3/5 bagian. Kemudian soal yang B, berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman? Ya, gampang, ini berarti jawabannya adalah 4/10 bagian. Kalau disederhanakan berarti ya 2/5 ya. Berarti kalau ditanya berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman, jawabannya adalah 2/5 bagian. Nah, ini adalah contoh dari pecahan. Ya. Kemudian untuk soal yang C, berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Ya, ini secara eksplisit sudah disebut sebagai perbandingan atau rasio. Nah, untuk menuliskan perbandingan itu kita biasanya menggunakan tanda titik 2 ya. Jadi banyak gelas berisi susu itu kan 4 ya. Kemudian banyak gelas berisi coklat itu 6, berarti jawabannya adalah 4/6. Kalau mau disederhanakan ya boleh-boleh saja ya. Caranya sama seperti kalau kita menyederhanakan pecahan ya. 4 dan 6 ini sama-sama habis dibagi 2, berarti nanti 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Coba saya rapikan. Nah, ini berarti perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat adalah 2/3 ya. Sekali lagi tanda titik 2 ya, tanda titik 2 itu bukan pembagian ya. Ini kita baca 2/3 atau ini 4/6. 2/3 itu setara dengan 4/6. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo berkomunikasi. Apa perbedaan konsep rasio dan pecahan? Tadi sudah kita singgung ya, tinggal kita tulis ulang saja. Jadi yang pertama, kalau kita bicara rasio, itu berarti kita berbicara tentang perbandingan ya. Apa yang dibandingkan? Biasanya kita membandingkan dua besaran. Atau sebenarnya boleh lebih dari 2 ya. Jadi bisa kita tulis rasio itu menyatakan perbandingan dua besaran atau lebih ya. Kemudian bagaimana dengan pecahan? Nah, kalau kita bicara pecahan, berarti pecahan itu menyatakan bagian terhadap keseluruhan ya. Jadi kuncinya rasio itu merupakan perbandingan. Nah, kalau pecahan itu menyatakan bagian terhadap keseluruhan gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada contoh kasus yang kedua. Kandungan coklat murni dinyatakan dalam persentase. Coklat batang seringkali merupakan campuran coklat murni dan bahan lainnya seperti gula. Perhatikan keterangan di bawah ini. Ya, ini ada gambar 3.6 kandungan coklat ya. Katanya 20% gula dan 80% coklat. Pertanyaan A, gambarkan diagram lingkaran dari komposisi coklat batang yang menyatakan 80% coklat murni dan 20% gula. Oke. Untuk menggambarkan diagram lingkaran, adik-adik boleh gambar secara manual, tetapi boleh juga menggunakan Microsoft Excel ya, itu akan lebih cepat dan hasilnya mestinya lebih baik kan gitu ya. Jadi ini otomatis ya, setelah kita masukkan angkanya otomatis akan di-generate diagram lingkaran seperti ini. Jadi yang warna biru ini menyatakan kandungan gula atau persentase gula ya, 20% gula. Kemudian yang warna orange ini menyatakan persentase coklat murni, 80% coklat murni ya, totalnya 100%. Berarti 20%, 80% itu merupakan pecahan karena menyatakan bagian ya terhadap keseluruhan. Ini juga menyatakan bagian ya terhadap keseluruhan gitu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Sekarang nyatakan perbandingan banyak coklat murni terhadap banyak gula jika berat coklat batang diketahui 100 gram. Perhatikan yang ditanyakan di sini adalah perbandingan atau rasio. Yang dibandingkan adalah beratnya coklat murni dan beratnya gula dalam 100 gram coklat batangan kan gitu ya. Maka langkah pertama adalah kita akan hitung dulu berat coklat murni ya, berat coklat murni. Coklat murni 80%, berarti tinggal kita kalikan saja dengan berat coklat batang yang diketahui.
80% itu 80/100 ya. Kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 80. Nah, satuannya adalah gram. Oke. Kemudian kita akan hitung berat gula ya. Caranya sama. Persentasenya 20%. Berarti 20/100 dikali 100 ya, sama dengan 20 gram. Nah, jadi 100-nya itu tinggal dicoreti kayak gini gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan perbandingan berat coklat murni terhadap berat gula itu sama dengan 80/20. 80/20 ini bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing angka ya, angka perbandingan di sini kita bagi dengan 20. Jadi kalau 80 dibagi 20 itu kan 4. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Berarti perbandingan banyak coklat murni terhadap banyak gula adalah 4/1 ya. Setiap 1 gram gula berarti akan dijumpai 4 gram coklat murni. Gitu artinya. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Jadi pada eksplorasi bagian A, kita menyatakan perbandingan banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman. Ya kan? Perbandingan ini dapat ditulis sebagai pecahan karena kita tahu yang namanya pecahan itu menyatakan berapa banyak bagian dari keseluruhan. Ya, tadi ini juga sudah kita tulis. Tugas berikutnya adalah membandingkan banyak gelas berisi susu dengan banyak gelas berisi coklat. Yaitu jawabannya tadi kan 4/6. Jadi ya, ada 4 gelas susu dan 6 gelas coklat yang dapat disederhanakan menjadi 2/3, yaitu masing-masing angka perbandingan ini kita bagi dengan 2 ya. Jadi 4/6 itu setara dengan 2/3. Kemudian perhatikan bahwa tanda titik 2 itu bukan berarti pembagian. Oke. Perbandingan banyak gelas berisi susu terhadap banyak gelas berisi coklat disebut sebagai rasio. Rasio itu merupakan perbandingan antara dua besaran, dapat berupa ukuran atau jumlah benda, sehingga rasio dapat dituliskan sebagai berikut ya. A banding B, sekian banding sekian. Ini kalau kita membandingkan dua besaran. Nanti kalau kita membandingkan 3 besaran, ya bisa kita tuliskan A banding B banding C kan gitu. Ya, sekian banding sekian banding sekian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini rasio dapat dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya angka perbandingannya itu dibuat sekecil mungkin ya. Contoh 3/9 itu setara dengan 1/3. Jadi kan 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. 3/9 itu setara dengan 1/3. Lantas apakah arti rasio banyak gelas berisi susu terhadap gelas berisi coklat adalah 1/3? Ini artinya apa? Jawabannya ada di kalimat di bawahnya ini. Jadi untuk setiap 1 gelas berisi susu ya terdapat atau kita jumpai atau kita perlukan 3 gelas berisi coklat. Nanti kalau misalkan ada 2 gelas berisi susu, berarti kita butuhkan 6 gelas berisi coklat. Lalu kalau ada 3 gelas berisi susu, otomatis kita membutuhkan 9 gelas berisi coklat dan seterusnya. Nah, itu adalah arti dari rasio 1/3. 1 untuk susu, 3 untuk coklat. Selanjutnya pada eksplorasi B, kita menentukan rasio dari banyak coklat terhadap banyak gula jika diketahui persentase coklat murni dalam coklat batang. Ya kan? Masih ingat kan tadi 80% coklat murni dan 20% gula dalam 100% coklat batang. Nah, persentase itu sendiri merupakan salah satu bentuk pecahan, yaitu menyatakan bagian terhadap keseluruhan. Oke, ayo mencoba nomor 1. Perhatikanlah gambar 3.7 berikut di slide berikutnya. Nah, ini gambar 3.7 berbagai jenis donat gitu ya. Coba kita kembali dulu. Jadi ada 6 donat dalam satu piring dan diketahui 3 jenis donat, yaitu ada donat meses, donat gula dan donat coklat. Oke, ini gambar ilustrasinya. Nah, sekarang pertanyaan A, nyatakanlah rasio. Ya, ingat rasio itu berarti perbandingan. Jadi nyatakan perbandingan dari banyak donat meses terhadap donat coklat. Nah, ini supaya enak kita
hitung dulu ya di sini ya, masing-masing jenis donat. Untuk donat coklat dulu kita urut aja, ada 1 ya kan. Kemudian untuk donat meses itu ada 3. Lalu untuk donat gula ada 2. Nah, kembali ke pertanyaan A, yang ditanyakan di sini berarti ya M banding C. Ya kan? M-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi rasio atau perbandingan banyak donat meses terhadap donat coklat adalah 3:1. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Ini setipe ya, sampai pertanyaan C ini setipe. Nyatakan rasio dari banyak donat gula terhadap donat coklat. Oke lah, kita cepat aja ya. Jadi G banding C itu akan sama dengan 2:1. Nih, G-nya 2, C-nya 1. Lanjut dengan soal C. Nyatakan rasio dari banyak donat meses terhadap donat gula. Berarti M banding G. Tulis ini M banding G. M-nya sama dengan 3, kemudian G-nya sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 3:2 ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal D. Nah, ini menarik ini ya. Bagaimana kalau ada 2 piring donat? Oke, saya tampilkan piring kedua ya. Ini kembar nih. Nah, isinya sama persis. Berapakah rasio dari banyak donat gula terhadap donat coklat? Berarti yang ditanyakan di sini adalah G banding C. Ya dek ya, G banding C. Ini sama seperti soal B. Nah, apakah nanti kira-kira jawabannya 2:1 juga ataukah beda? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jadi rasionya adalah tetap, yaitu 2:1 ya. Meskipun di sini nanti ada 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring dan seterusnya. Yang namanya perbandingan itu akan selalu tetap. Ya, coba kita buktikan aja. Nah, jadi kalau ada 2 piring donat ya, saya tulis ini. Ada 2 piring donat. Berarti kalau dirinci untuk donat coklat dulu ya, ada 2. Lalu untuk donat meses ya, sekarang ada 6. Kemudian untuk donat gula sekarang ada 4 ya. Jadi istilahnya masing-masing jenis donat itu dikali 2. Yang semula 1 jadi 2 ya kan. Yang semula 3 totalnya sekarang jadi 6. Yang semula 2 nih, donat gulanya kan ada 2, sekarang ada 4 karena kan ada 2 piring donat ya, jadi berlipat 2 kali semula gitu. Nah, lalu yang ditanyakan di soal D adalah G banding C ya. Ya tinggal kita masukkan saja angkanya. Ini kan G-nya sama dengan 4, lalu C-nya sama dengan 2, berarti G banding C itu akan sama dengan 4:2. Nah, apakah 4:2 itu setara dengan 2:1? Tentu saja jawabannya adalah setara ya dek ya. Karena kalau 4:2 itu kan bisa kita sederhanakan. Masing-masing ini kita bagi 2 ya. Jadi untuk menyederhanakan perbandingan itu perlakukan sama ketika adik menyederhanakan pecahan. Kalau kita menyederhanakan pecahan adalah pembilang dan penyebut ya, angka di atas dan di bawah kita bagi dengan angka yang sama. Yang mana pembaginya itu merupakan FPB ya, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Nah, itu sama ketika kita menyederhanakan perbandingan ya. FPB dari 4 dan 2 itu kan 2. Berarti nanti 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Tulis ini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tulis di sebelahnya. Nah, artinya 4:2 itu ya setara dengan 2:1 ya. Berarti terbukti ya dek ya. Nah, demikian juga nanti kalau misalkan adik-adik mencari M banding C. Lalu di sini ada M banding G. Pasti rasionya tetap ya, 3:1 dan 3:2. Silakan nanti dicoba sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang E. Jika setiap jenis donat ditambah masing-masing 2, ulangi pertanyaan A dan B, kalau perlu pertanyaan C juga ya, kemudian jawablah. Baik, berarti ini piring kedua saya simpan dulu ya, kemudian kita akan coba kerjakan di sini. Jadi yang jelas semula untuk donat coklat kita punya 1 ya kan, sekarang ditambahi 2 ya, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3.
Lalu semula kita hanya punya 3 donat meses, beli 2 lagi, berarti totalnya sekarang kita punya 5. Lalu semula kita punya donat gula ada 2 buah ya, beli lagi 2, berarti totalnya sekarang kita punya 4 donat gula ya. Lalu ini kalau kita perhatikan, tugas kita itu kan ulangi pertanyaan A dan B. Untuk pertanyaan A adalah menghitung M banding C ya. Kalau di pertanyaan A, M banding C-nya itu kan 3:1. Nah, kira-kira apakah sekarang setelah masing-masing jenis donat ya, ini ditambahi 2, apakah M banding C-nya itu tetap 3:1? Kita akan coba hitung ya. M-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 3. Terlihat di sini 5:3 itu kan beda dengan 3:1. Berarti walaupun di sini ditambahkan dengan angka yang sama, ini kan ditambahkan 2 ya Dek ya. Itu akan menyebabkan rasionya akan berubah, tidak lagi 3:1, sekarang jadinya di sini adalah 5:3 ya. Nah, untuk memperkuat kesimpulan kita kerjakan soal yang B ya. Untuk soal yang B tadi kan G banding C. Nah, G banding C yang semula 2:1. Sekarang apakah tetap 2:1? Tentu tidak ya. Karena kan G-nya 4, kemudian C-nya 3. Nih, 4:3 ya beda ya dengan 2:1. Lalu kalau kita lanjutkan ya dengan soal yang C, ini kan ya. Yang semula M banding G itu 3:2 ya. Sekarang berubah jadi M-nya itu sama dengan 5, G-nya sama dengan 4. Berarti perbandingannya berubah sekarang menjadi 5:4. Jadi kalau angka perbandingannya itu ditambah walaupun dengan angka yang sama, nanti akan menghasilkan rasio yang berbeda. Tetapi kalau angka perbandingannya itu masing-masing dikalikan dengan bilangan yang sama, seperti halnya soal yang D. Ini kan soal yang D tadi mula-mula ada 1 piring donat. Ya, sekarang ada 2 piring donat. Berarti kan masing-masing angka perbandingan ya, ini 1, 3, 2 ya. Ini masing-masing dikali 2. Nah, kalau masing-masing angka perbandingan di sini dikali 2, nanti rasio yang dihasilkan itu akan tetap. Jadi ini contohnya tadi ya, ini G banding C 4:2. Nanti kalau disederhanakan dikecilkan, dia akan kembali ke rasio semula yaitu 2:1. Nanti kalau ada dihitung ya, M banding G lalu M banding C pasti akan kembali ke rasio semula yaitu 3:1 dan 3:2 ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Rasio volume air dalam botol mineral besar terhadap botol kecil adalah 5:1. Satuan volume yang digunakan adalah mililiter. Pikirkan 3 kemungkinan perbandingan volume botol besar dan botol kecil yang memenuhi rasio tersebut yaitu 5:1. Jadi ya, 1 ini untuk botol kecil, 5 untuk botol besar. Oke, kita buat tabelnya aja ya supaya enak ya. Kolom sebelah kiri ini adalah volume botol besar ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah volume botol kecil. Jadi harus urut ini ya. Ini kan 5:1 nih. Jadi botol besar, yang sebelah kanan adalah botol kecil. Untuk botol kecil dulu ya. Misalkan saja kita punya 100 ml ini untuk botol kecil. Berarti karena rasionya adalah 5:1, kalau botol kecilnya volumenya 100 ml, berarti untuk botol besar volumenya harus 5 kali semula. Berarti 100 kali 5 sama dengan 500 ml gitu ya. Kemudian misalkan kita punya 200 ml untuk volume botol kecil ya. Ingat rasionya adalah 5:1. Berarti kalau botol kecilnya itu 200 ml, untuk memenuhi angka perbandingan 5:1, otomatis volume botol besarnya adalah 5 kali 200 ya Dek ya, yaitu 1000 ml. Nah, misalkan lagi kalau kita punya 500 ml botol kecil ya, volumenya 500 ml. Berarti supaya angka perbandingannya tetap yaitu 5:1, maka volume botol besarnya harus menyesuaikan ya Dek ya. Jadi kalau 500 ini harus kita kalikan dengan 5 yaitu 2500. Nah,
nanti kalau kita hitung ya, 500 banding 100 itu ya 5 banding 1. 1000 banding 200 ini ya 5 banding 1. 2500 banding 500 itu ya 5 banding 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah adik-adik, untuk bagian yang C ya ini kita akan lanjutkan di video berikutnya. Baik, saya akhiri sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.